Shalom keluarga kerajaan, apa kabar Anda semuanya? Tentu membahagiakan buat kita semuanya untuk terus merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai apa yang Tuhan taruh dari kebenaran firman beribadah di rumah Tuhan. Raja Daud berkata di Mazmur 84 ayat yang ke-11a, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ada lagunya yang kita bisa nyanyikan bersama-sama. Oke. Nah, manfaatnya apa ketika kita beribadah di dalam rumah Tuhan? Malaki, kitab terakhir dari Alkitab Perjanjian Lama, pasal yang ketiga ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ternyata Alkitab memberitahu kepada kita, Tuhan membuat hidup dan berkat rezekimu berbeda. Bahkan lewat Nabi Musa dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25 Allah berfirman, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku, kata Tuhan, akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Rupanya Tuhan berketetapan untuk kita semuanya. Mengapa penting untuk beribadah di dalam rumah Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang berkata, Aku akan membuat perbedaan bagi hidupmu. Aku akan memberkati makananmu, rotimu, minumanmu, seluruh kebutuhanmu. Makanya Tuhan berkata harus. Kalau Keluaran pasal 23 ayat 25 berkata kamu harus, itu artinya tidak ada pilihan. Tidak ada kita berkata, oh mungkin bisa diganti dengan A atau B atau yang lainnya. Tapi Tuhan memberi ketetapan wajib untuk kita semuanya. Oke? Nah, kita mengerti dalam surat Ibrani 10 ayat 25, menetapkan kepada kita semuanya kebenaran ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Rupanya sejak zaman rasul-rasul sudah dikatakan dengan jelas kepada kita. Ada beberapa saudara seiman, ada orang-orang yang sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan diingatkan terus kepada kita sampai kepada hari ini, bukan menjauh, namun semakin giat melakukannya. Bukan menjauh, namun semakin giat melakukannya. Saudaraku, keluarga kerajaan yang kekasih, saya mengerti di masa pandemi ini ada banyak di antara kita dengan berbagai alasan yang bisa dimengerti untuk tidak beribadah di rumah Tuhan. Namun izinkan saya menyampaikan kebenaran yang Tuhan remakan untuk kita dengar bersama hari ini. Bukankah kita masih bisa beraktivitas sepanjang pandemi yang berlangsung? Bukankah kita masih bisa bekerja di luar rumah kita? Bertemu orang-orang, kolega kita, rekan kerja kita di luar rumah. Dan kalau itu masih kita bisa kerjakan, aktivitas segala hal yang kita bisa kerjakan di masa pandemi ini, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah di rumah Tuhan. Di gereja kita ada protokoler untuk beribadah.
dengan terus memenuhi ketentuan wajib untuk menjaga kesehatan dengan cegah COVID-19. Gedung gereja kita juga disetting untuk tetap terbuka walaupun AC menyala, karena kita tahu kita sayang semuanya, dan karena itu tidak mau untuk kita menjadi sakit atau kurang sehat karena ini. Oke. Nah, akhir dari perenungan kita hari ini, masih ingatkah cara kerja iblis memperdaya Hawa ketika ia memutarbalikkan firman Tuhan di Taman Eden? Oke, buah ini boleh kamu makan. Kalau kamu nanti makan, kamu akan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Nah, diputar balik firman Tuhan. Nah, saya hanya mengingatkan, hati-hati, be careful. Karena cara kerja iblis tetap sama. Ia coba untuk memperdaya kita dengan memutarbalikkan kebenaran firman, bahkan dengan konsep berpandangan kita beribadah kepada Tuhan. Oke, dia memutarbalikkan, nanti saja dulu, kayak lakukan yang ini dulu dengan cara seperti ini. Oke, kita anak Allah, saudara dan saya anak Allah, keluarga kerajaan anak Allah, akan mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Salam dan doa kami, Ibu Pendeta Moiliana menyampaikan salam kebenaran firman untuk kita semuanya. Dengar, mengerti, dan melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.